Halo student, good morning, Namo Buddhaya. Apa kabarnya anak-anak teacher hari ini? Teacher berharap anak-anak teacher tetap sehat, semangat, dan ceria. Nah, hari ini kita akan kembali belajar dari tema 5 Pahlawanku, subtema 3 Sikap Kepahlawanan, dan pembelajaran kita yang ketiga. Nah, seperti biasa, sebelum teacher menyampaikan materi pembelajaran, terlebih dahulu teacher akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Nah, yang menjadi tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, siswa mampu menyimpulkan sifat-sifat cahaya dan hubungannya dengan penglihatan dengan benar. Yang kedua, siswa mampu menulis laporan tentang sifat cahaya dan hubungannya dengan penglihatan dengan rinci dan benar. Yang ketiga, setelah membaca teks tentang pahlawan tanpa tanda jasa, siswa mampu menulis informasi tentang hal-hal yang sudah diketahui dan yang ingin diketahui lebih lanjut dengan tepat. Dan yang keempat, setelah berdiskusi, siswa mampu mempresentasikan informasi yang ditulis melalui bahasa lisan dan tulisan. Nah, pada pembelajaran sebelumnya, Ananda telah mengetahui perjuangan para pahlawan. Dan sikap apakah yang dapat kamu tiru dari mereka? Apakah sikap kepahlawanan itu hanya ditunjukkan pada masa perjuangan melawan penjajah saja? Dan adakah tokoh-tokoh pada masa sekarang yang tindakannya mencerminkan sikap kepahlawanan? Untuk itu, marilah kita cari tahu secara bersama. Masih ingatkah kamu dengan perjuangan para tokoh pada masa kerajaan Hindu, Buddha, Islam, dan masa penjajahan? Bagaimanakah sikap kepahlawanan yang mereka miliki? Dan bagaimanakah pengaruh sikap kepahlawanan mereka terhadap masyarakat yang ada di sekitar kita? Nah, sekarang perhatikanlah teks berikut ini. Di situ tertera ada masa Hindu, masa Buddha, masa Islam, dan masa penjajahan oleh para pahlawan. Nah, sekarang mari kita buat urutan masa perjuangan dan sikap kepahlawanan. Pada masa Hindu 390 Masehi dapat kita lihat bahwa itu adalah masa perjuangan dari Raja Purnawarman, di mana sikap kepahlawanan beliau adalah yaitu mencintai rakyat dan berani melawan perompak. Kemudian 850 Masehi pada masa Buddha adalah perjuangan dari Raja Balaputradewa, di mana sikap kepahlawanan beliau adalah membangun armada yang kuat dan membangun ekonomi Sriwijaya. Kemudian pada tahun 1653 Masehi, yaitu pada masa Islam, adalah perjuangan dari Sultan Hasanuddin, di mana sikap kepahlawanan beliau yaitu berani dan gigih melawan Belanda, kemudian arif dan bijaksana. Dan yang terakhir adalah pada masa penjajahan yaitu 1945 Masehi, yaitu perjuangan dari Insinyur Soekarno, di mana beliau memiliki sikap kepahlawanan yaitu mengutamakan musyawarah untuk mufakat dan berani rela berkorban demi negaranya. Nah, setelah Ananda mengetahui sikap dan perjuangan para tokoh tersebut, maka dapat kita ketahui juga bahwa sikap kepahlawanan juga bisa kamu temukan di lingkunganmu. Dan kamu juga bisa belajar tentang sikap kepahlawanan dari seorang penjaga rel pintu perlintasan kereta api. Nah, di situ terdapat ada yang
Ada juga yang ingin Ananda ketahui lebih lanjut tentang sikap kepahlawanan dari penjaga pintu perlintasan kereta api. Salah satunya adalah yang perlu kita ketahui tentang sikap kepahlawanan dari penjaga perlintasan kereta api, yaitu penjaga kereta api adalah orang yang bertugas di perlintasan kereta api. Pada umumnya seperti itu. Kemudian yang ingin kita lebih ketahui lebih lanjut tentang sikap kepahlawanan dari penjaga pintu perlintasan kereta api, salah satunya adalah sikap kepahlawanan dari penjaga pintu kereta api tersebut. Nah, sekarang untuk menambah pengetahuanmu tentang sikap kepahlawanan dari penjaga pintu kereta api, maka simak dan bacalah teks berikut ini yang akan teacher bacakan. Pahlawan tanpa tanda jasa. Gimin tinggal di desa Lemah Abang, Karawang. Pekerjaannya sangat mulia. Banyak orang yang telah ia selamatkan. Namun demikian, banyak orang yang tidak peduli terhadap pekerjaan yang ia lakukan. Tidak ada ucapan terima kasih yang diberikan kepadanya. Pendapatannya sangat kecil dan tentunya kurang untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Jam istirahatnya tidak menentu. Bahkan suatu saat ia tidak bisa menikmati makan siangnya karena tiba-tiba ada pekerjaan yang harus dilakukan. Hari raya pun terkadang ia harus masuk bekerja. Namun, Gimin tetap berusaha untuk bekerja sepenuh hati. Gimin sangat mencintai pekerjaannya. Ia sudah melakukan pekerjaannya hampir 30 tahun lamanya. Apa sebenarnya pekerjaan Gimin? Mengapa ia sangat senang dengan pekerjaannya? Gimin adalah seorang penjaga pintu perlintasan kereta api. Ia sangat bangga dengan pekerjaan yang ia lakukan karena ia bisa menyelamatkan banyak orang, mulai dari pejalan kaki, pengguna sepeda motor, penumpang mobil, atau pengguna kendaraan lainnya. Panas terik atau guyuran air hujan tidak pernah ia pedulikan. Begitu juga dengan suara bising kendaraan. Ia tidak pernah terganggu dengan semua itu. Bahkan, umpatan dari mereka yang marah karena Gimin menutup pintu rel pun ia abaikan. Di dalam pikirannya, yang ada hanyalah usaha untuk menyelamatkan orang-orang. Nah, setelah membaca dan mendengarkan cerita yang sudah teacher bacakan, maka dapat kita ketahui bersama bahwa menjadi penjaga pintu perlintasan kereta api yang bertanggung jawab adalah salah satu cerminan dari sikap kepahlawanan. Nah, sekarang bukalah bukumu halaman 113. Jawablah rasa ingin tahu pada kolom yang sudah tersedia dan kamu dapat mengisinya berdasarkan teks yang sudah kamu baca. Dan jangan lupa tulis semua informasi yang ada pada tempat yang sudah disediakan. Kerjakan ya tugasnya. Nah, selanjutnya adalah sikap kepahlawanan pun dimiliki oleh mereka yang bekerja di kapal selam. Mereka menjaga perairan Indonesia tetap terjaga dari gangguan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Biasanya, kapal selam menggunakan sebuah jendela yang membantunya melihat keadaan sekeliling. Jendela ini berfungsi sebagai mata pengintip. Jendela pada kapal selam ini disebut periskop. Selain periskop, ada juga alat-alat optik yang menerapkan sifat-sifat cahaya. Nah, alat optik ini adalah alat yang cara kerjanya memanfaatkan sifat-sifat cahaya. Nah, berikut ini adalah alat-alat optik yang dapat menerapkan sifat-sifat cahaya. Itu, dengarkanlah penjelasan teacher berikut ini. Pertama adalah mata. Mata adalah organ tubuh yang berfungsi untuk melihat. Mata terdiri atas beberapa bagian, yaitu ada kornea, iris, pupil, lensa mata, dan retina.
Kemudian yang kedua adalah kacamata. Kacamata adalah alat bantu penglihatan. Kacamata berlensa cembung untuk penderita hipermetropi atau rabun dekat. Kacamata berlensa cekung untuk penderita miopi atau rabun jauh. Sementara itu, kacamata berlensa rangkap untuk penderita presbiopi atau rabun jauh dan dekat. Yang ketiga adalah loop. Loop adalah alat optik yang menggunakan lensa cembung untuk melihat benda kecil sehingga terlihat lebih besar dari ukuran sebenarnya. Yang keempat, mikroskop. Mikroskop adalah alat optik yang digunakan untuk melihat benda yang berukuran sangat kecil seperti ameba atau protozoa. Alat ini menggunakan dua lensa cembung, yaitu lensa okuler yang dekat dengan mata dan lensa objektif yang dekat dengan objek yang dilihat. Yang kelima adalah teleskop atau teropong. Teleskop adalah alat optik yang digunakan untuk melihat benda yang jaraknya sangat jauh sehingga tampak lebih dekat dan jelas. Alat ini menggunakan dua lensa cembung. Yang keenam, periskop. Periskop adalah alat optik yang dimanfaatkan pada kapal selam untuk mengamati permukaan laut. Alat ini tersusun atas dua lensa cembung. Yang ketujuh adalah kamera. Kamera adalah alat optik yang digunakan untuk merekam gambar. Prinsip kerja alat ini sama dengan mata, yaitu berikut bagian-bagiannya. Ada diafragma untuk mengatur intensitas cahaya. Yang kedua ada lensa untuk membentuk bayangan pada film. Yang ketiga ada apertur atau celah diafragma untuk mengatur banyaknya cahaya yang masuk ke kamera. Dan yang terakhir ada film sebagai tempat terbentuknya bayangan. Bagian ini mirip seperti retina pada mata. Nah, setelah Ananda mendengarkan penjelasan teacher tentang alat-alat yang menerapkan sifat cahaya, nah, kali ini kita akan membuat percobaan, yaitu membuat periskop. Nah, periskop bisa kita buat secara sederhana dengan menggunakan bahan-bahan yang ada. Kamu juga bisa berkreasi untuk membuat periskop yang kamu buat di rumah. Nah, yang perlu kita siapkan adalah alat dan bahan, yaitu ada kardus bekas, cermin datar 2 buah dengan ukuran yang sama, lem atau selotip, busur derajat, gunting, dan kertas biasa atau kertas koran atau kertas pembungkus kado lainnya. Nah, untuk prosedur pembuatan, Ananda bisa membacanya di buku dan bisa juga melihat slide yang sudah teacher tampilkan. Nah, setelah Ananda selesai membacanya, agar kita lebih memahami bagaimana proses pembuatan periskop, maka simaklah dan dengarkanlah video percobaan membuat periskop berikut ini.
115, yaitu membuat laporan percobaan dari video yang sudah teacher tontonkan. Kemudian, tugas selanjutnya adalah kerjakanlah MRT halaman 228 sampai dengan 231, yaitu bagian A dan B. Oke, anak-anak teacher, selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak teacher selalu semangat belajar dari rumah dan jangan lupa tetap jaga kesehatan. Dan nantikanlah video pembelajaran dari teacher selanjutnya. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya, kids. Bye-bye.